Setelah kita memahami pengertian keduanya, kini kita sampai pada poin yang paling sering ditanyakan. Apa perbedaan mendasar antara sako dan pusako? Perbedaan ini sangatlah jelas dan tegas, baik dari segi wujud, makna, fungsi, maupun sifatnya. Mari kita bedah satu persatu agar tidak ada lagi yang keliru paham. Pertama, sako. Wujud. Tidak berwujud benda, bersifat abstrak, berupa gelar, nama, kehormatan, martabat, dan hak kepemimpinan. Nilai. Bernilai kehormatan, harga diri, dan kewibawaan. Tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dijual. Ingatlah, sako tidak laku di pasar, tidak ada harganya di toko, karena ia adalah harga diri sebuah kaum. Fungsi. Sebagai identitas, jati diri, lambang kepemimpinan, dan penanda sejarah asal-usul kaum. Sako menjadi tanda bahwa pemegangnya berhak memimpin dan bertanggung jawab atas nasib kaumnya. Sifat. Kekal, abadi, dan tidak berubah nama maupun haknya selama kaum itu masih ada. Kedua, pusako. Wujud. Berwujud nyata, material, dan jelas bentuknya, berupa tanah, bangunan, harta benda, dan kekayaan fisik lainnya. Nilai. Bernilai ekonomi, bernilai guna, dan bernilai manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bisa dihitung harganya, namun tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Fungsi. Sebagai sumber penghidupan, penopang ekonomi, tempat tinggal, dan jaminan masa depan bagi seluruh anggota keluarga. Pusako adalah modal kehidupan bersama. Sifat. Dapat bertambah atau berkurang nilainya, tergantung cara pengelolaan. Namun, hak kepemilikannya tetap dipegang oleh kaum. Nah, kesimpulan singkat dan jelas. Sako adalah warisan kehormatan dan kepemimpinan, gelar dan nama. Pusako adalah warisan harta benda dan kekayaan, tanah dan rumah. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sako menjamin ada pemimpin yang berwibawa. Pusako menjamin ada kehidupan yang sejahtera di bawah kepemimpinan tersebut. Itulah keindahan sistem adat kita.